Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara hal yang diharamkan dalam ajaran Islam adalah perkawinan sesama jenis, ya. Perkawinan sesama jenis ini adalah hal yang sangat pasti diharamkan dalam ajaran Islam, sebagaimana bisa kita lihat misalnya dalam sejarah, ya, yang tercantum dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan umatnya kaum Nabi Lut, ya. Jadi umatnya kaum Nabi Lut itu kan dikenal dalam sejarah sebagai sebuah kaum yang durhaka, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkenal kedurhakaannya adalah dengan melakukan praktek perkawinan sesama jenis, begitu. Jadi itulah di antara hal yang dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi ini adalah hal yang sangat masyhur di kalangan umat Islam tentang keharaman perkawinan sesama jenis. Jadi pastilah riwayat sejarah kaum Nabi Lut ini menjadi rujukan utama ketika para ulama, ya, para ustadz, para kiai di berbagai tempat menjelaskan tentang keharaman perkawinan sesama jenis ini. Nah, untuk di Indonesia memang ini pun juga sebetulnya bukan hanya terkait dengan aturan agama. Karena kalau bicara aturan agama sudah selesai tentu, ya. Di Indonesia ini misalnya agama-agama yang diakui di negara kita itu semuanya sama itu melarang perkawinan sesama jenis. Dan bahkan termasuk dalam aturan negara yang ada, begitu. Misalnya jika kita melihat dalam undang-undang perkawinan misalnya, ya, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di Indonesia itu juga sama sekali tidak memberikan celah, memberikan ruang terhadap perkawinan sesama jenis ini. Karena dalam undang-undang perkawinan tersebut misalnya dinyatakan bahwa yang disebut dengan perkawinan itu kan terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi perkawinan yang diakui di negara kita adalah perkawinan antara seorang laki-laki, seorang pria, begitu, dengan seorang wanita, dengan seorang perempuan. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang di negara kita bagi perkawinan sesama jenis, baik itu antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, sama sekali tidak ada ruang. Jadi sebetulnya kalau berbicara di negara kita, baik itu dalam konteks hukum agama, apalagi hukum Islam misalnya, sama sekali tidak ada ruang dalam hal itu, tidak ada toleransi terhadap hal itu adalah hal yang diharamkan. Begitu juga dalam aturan negara, di negara kita sama sekali tidak ada ruang terhadap hal itu. Itu adalah hal yang dilarang, pelanggaran terhadap hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi hal ini jangan sampai membuat kita terlena, karena bukan hal yang tidak mungkin bahwa kelompok-kelompok yang memperjuangkan hal tersebut itu terus bergerak, begitu. Jadi kaum LGBT misalnya, kelompok LGBT, mereka selalu berjuang terhadap hal itu dengan dengan propaganda hak asasi manusia dan lain sebagainya, begitu. Misalnya bisa kita lihat dari hasil perjuangan mereka, ya. Hasil perjuangan mereka itu dalam kurun waktu sekitar 19 tahun, ya, 19 tahun itu mereka berhasil di beberapa negara. Dulunya itu yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis itu hanya satu negara, yaitu negara Belanda, ya kan? Hanya negara Belanda saja yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis, yang melegalkan perkawinan sesama jenis di negaranya. Kemudian tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, yaitu kemudian disusul oleh negara Belgia, dan tahun 2008 itu kemudian ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan legalisasi terhadap perkawinan sesama jenis, sampai akhirnya kemudian negara Amerika Serikat tahun 2015, sampai akhirnya saat ini sudah hampir 30 negara, ya. Jadi sampai saat ini sekarang tahun 2020, sampai tahun 2020 saat ini itu hampir 30 negara yang membolehkan, yang memberikan legalisasi terhadap perkawinan sesama jenis, yang asalnya hanya satu negara yang membolehkan, yaitu negara Belanda saja.
Jadi itu semua kan hasil perjuangan mereka begitu, dan bukan hal yang tidak mungkin negara Indonesia termasuk negara yang diincar oleh mereka, negara yang dijadikan sasaran untuk perjuangan mereka agar dilegalkan di negara ini begitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita waspadai, bukan hanya tugas para ulama, para tokoh-tokoh agama, bukan, tapi ini adalah tugas kita bersama, masyarakat Indonesia yang harus terus menjaga aturan ini jangan sampai bisa dijebol oleh mereka yang selalu memperjuangkan perkawinan sesama jenis, baik itu dengan dalih hak asasi manusia, hak asas dan berbagai dalih-dalih lainnya begitu. Ini harus kita perjuangkan, terutama kita sebagai kaum muslimin tentunya, karena memang itu adalah keharamannya sangat jelas dalam ajaran Islam, sehingga kita harus selalu memperjuangkan agar hal itu tidak sampai menjadi sesuatu yang legal di negeri kita. Kita harus selalu berjuang, harus selalu membendung dan mencegah propaganda yang dilakukan oleh kaum LGBT itu, yang memperjuangkan agar dilegalkannya perkawinan sesama jenis di Indonesia. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bergerak, berjuang untuk menghadang dan mencegah propaganda yang dilakukan oleh kaum LGBT yang terus memperjuangkan untuk legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menghambatnya, bisa menghadangnya, dan sehingga kita, generasi anak cucu kita, menjadi generasi yang terus berada senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.